Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 550 sampai dengan 552 jika ayahmu datang, juga tidak ada gunanya. Orang-orang itu tertawa sambil menutup mulut mereka, kecuali seorang wanita dengan rambut panjang dan memakai sedikit riasan, yang mengernyitkan alis tidak senang. Bagaimana kamu bisa mengejek kekurangan orang lain? Terlebih lagi, sekarang dia sudah pulih. Wanita berambut panjang mengernyitkan keningnya dan berkata kepada Ronald, "Wow, lagi pula. Kamu baru lulus dan berani datang untuk wawancara di perusahaan. Lipon, benar-benar lucu." Ronald tidak peduli dengan wanita berambut panjang itu dan terus menceritakan kisah memalukan Peter kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka benar-benar menganggap Peter sebagai lelucon belaka. Pada awalnya, mereka tidak merasa tertarik dengan Peter. Tapi setelah mendengar cerita-cerita tentangnya, mereka juga melihat Peter dengan tatapan meremehkan. Seorang yang lumpuh dan bodoh, masih berusaha memperoleh yang terbaik, mengira dia bisa mendapatkan Abigail yang begitu rupawan. Apakah dia tidak berkaca pada dirinya sendiri dulu? Apakah kamu datang untuk ikut wawancara di sini? Peter tetap tenang dan tidak terpengaruh. Dia telah menghabiskan 2 tahun sebagai orang bodoh. Dia sudah terbiasa dengan tatapan aneh. Tentu saja, aku telah menerima tawaran wawancara dari perusahaan Lipon dan aku melamar untuk posisi manajer perdagangan luar negeri di sini. Tapi aku melihatmu datang dengan tangan kosong, bahkan tanpa membawa resume. Jangan-jangan kamu benar-benar datang ke sini untuk melamar sebagai pembersih toilet. Sindiran Ronald membuat semua orang kecuali gadis berambut panjang itu tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan Peter adalah karyawan di sini. Karena karyawan lainnya berpenampilan formal dan selalu memperhatikan citra perusahaan Lipon. Sedangkan Peter mengenakan pakaian kasual rumahan, seperti sedang berada di rumahnya sendiri. Memangnya apa yang bisa dia lakukan di sini? Ding! Saat itu, lift tiba di lantai pertama dan banyak orang melangkah masuk ke dalam lift. Peter ragu-ragu sejenak sebelum melangkah masuk juga. Tapi, baru saja Peter masuk ke dalam lift, alarm lift berbunyi yang menandakan kelebihan beban. Semua orang tercengang. Benar-benar tidak tahu diri dan tidak bisa melihat situasi. Lift sudah penuh tapi masih tetap memaksa masuk. Benar-benar pantas disebut orang bodoh. Kamu sedang melihat apa? Masih belum turun. Memangnya kamu bisa bertanggung jawab kalau wawancara kami tertunda? Ronald melirik Peter dengan sinis sambil berkata dengan nada suara yang tidak bersahabat. Benar, benar. Kamu bisa datang untuk melamar menjadi pembersih toilet kapan saja. Turun sekarang juga. Wawancara akan segera dimulai. Tolong keluar. Ya. Sekelompok orang-orang yang ada di samping Ronald tadi, semuanya memperlakukan Peter dengan sangat buruk. Setelah mengetahui tentang prestasi Peter di masa lalu, mereka tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Kalian kelewatan. Apakah lift ini milik kalian? Apa hak kalian untuk mengusir orang? Wanita berambut panjang itu merasa kesal dan berteriak lagi. Lalu berkata kepada Peter, "Kamu naik saja dulu. Aku akan menunggu." Setelah berkata demikian, wanita itu berencana untuk keluar dari lift. Cih, sok jadi orang baik. Ronald dan yang lainnya, semuanya mencibir. Namun, pasti akan memakan banyak waktu untuk menunggu lift ini naik dan turun lagi. Jika dia menunggu lift berikutnya, dia pasti akan terlambat dan itu akan mengurangi satu pesaing. Apakah kamu tidak mengikuti wawancara? Peter menatap gadis berambut panjang itu dan bertanya dengan suara pelan. Aku baik-baik saja. Bukankah kamu sedikit cacat? Walaupun kamu sudah sembuh, sebaiknya jangan berdiri terlalu lama. Jadi, lebih baik kamu naik terlebih dahulu. Ucapan gadis berambut panjang itu membuat Peter merasakan kepeduliannya. Terima kasih, tapi aku tiba-tiba teringat kalau aku ada urusan penting. Peter melirik gadis berambut panjang itu, lalu langsung keluar dari lift dan berjalan keluar. Cih, tidak tahu terima kasih. Cepat masuk.
Jangan buang-buang waktu. Ronald dan teman-temannya mengerucutkan bibirnya. Lalu pintu lift segera ditutup dan lift mulai bergerak. Peter berbalik perlahan. Melihat angka di atas pintu lift perlahan-lahan meningkat, Peter tersenyum dengan penuh makna di wajahnya. Bantu aku siapkan pakaian yang pantas. Hari ini, aku yang akan melakukan wawancara. Peter mengucapkan satu kalimat, dan resepsionis segera mengatur semuanya. Lantai teratas. Area wawancara perusahaan. Ronald dan kawan-kawan duduk di tempat mereka masing-masing dan menunggu dengan penuh percaya diri. Menerima tawaran dari perusahaan Lipon pastinya merupakan bukti kemampuan mereka. Ronald melirik beberapa orang di sekitarnya dengan penuh keyakinan di dalam hatinya. Menggunakan pengalamannya sebagai mantan eksekutif di perusahaan besar lainnya, tentu tidak sulit untuk lulus dalam wawancara ini. Dari 7 atau 8 orang di sini, Ronald sama sekali tidak menganggap mereka sebagai saingannya. Terutama gadis berambut panjang yang baru lulus itu. Dia tidak memiliki pengalaman kerja dan tidak memiliki daya saing sama sekali. Oleh karena itu, Ronald merasa bahwa posisi ini sudah hampir pasti akan menjadi miliknya. Aku benar-benar tidak tahu apakah orang yang akan mewawancarai kita hari ini mudah diajak berbicara atau tidak, kata seseorang dengan nada gugup selama menunggu. Setelah itu, semua orang mulai berbicara. Ronald kemudian kembali bercerita tentang aib Peter untuk menghibur mereka. Jangan lihat dia yang sekarang. Sekarang dia terlihat cukup baik, katanya. Dulu dia adalah seorang yang bodoh. Bahkan ketika tidak melakukan apa-apa dia masih mengalirkan air liur. Orang seperti itu tidak akan pernah mencapai apa-apa di hidupnya. Tapi dia berani datang ke perusahaan Lipon. Dia benar-benar ingin mati. Ronald berkata dengan bangga dan wajahnya penuh dengan rasa tidak peduli. Orang-orang pun bergabung dengan tawaan. Untuk orang-orang yang hebat seperti mereka, mereka tidak akan pernah memiliki hubungan dengan orang seperti Peter. Jadi, kejadian yang terjadi pada Peter, tentu saja akan dijadikan sebagai bahan candaan oleh mereka. Tolong diam sejenak. Wawancara akan segera dimulai. Pada saat itu, ada sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Semua orang segera berbalik dan dalam sekejap, mereka tertegun dan membelalakan mata. Mereka melihat sebuah barisan orang-orang yang mengenakan pakaian formal, berjalan menuju arah mereka. Seorang asisten wanita memimpin di depan, diikuti oleh 5 atau 6 pria yang mengenakan jas. Di antara mereka, yang paling menonjol adalah seorang pemuda yang mengenakan jas putih. Yang lain mengenakan jas hitam formal, tapi dia mengenakan jas putih yang mencolok, memberikan kesan pria yang sangat elegan. Orang ini pasti adalah orang yang paling berkuasa di antara mereka. Namun, yang lebih penting adalah wajahnya. Kalau dia bukan Peter, dia siapa? Pada saat itu, senyum di wajah Ronald redup dalam sekejap dan orang-orang lain juga terdiam dengan ekspresi bingung. Kepala mereka penuh dengan berbagai pertanyaan. Pandangan semua orang tertuju pada tubuh Peter. Mereka langsung mengenalnya hanya dengan satu pandangan. Pria ini tampak gagah dengan jas slim fit berwarna putih cerah. Dia adalah Peter yang baru saja mereka temui di lift. Penampilan Peter tidak berubah. Namun dia yang menggunakan setelan formal terlihat penuh aura, memberikan kesan muda dan menjanjikan serta status sosial yang luar biasa. Bukankah dia Peter? Pandangan seorang gadis yang datang untuk mewawancara kosong dengan sedikit kagum. Berdandan juga sangat penting. Sepertinya kata-kata ini sungguh benar ada. Di mata beberapa para gadis, Peter terlihat sangat tampan seperti pangeran muda yang kaya dan menawan. Jelas bahwa dia adalah pasangan impian mereka. Sepertinya itu benar-benar dia. Bagaimana dia bisa? Ada apa dengannya? Jangan-jangan dia karyawan di sini. Lagi pula sepertinya dia memiliki status. Semua orang berbisik berdiskusi sambil menundukkan kepala. Semakin dipikirkan, mereka semakin terkejut. Yang paling terkejut tentu saja Ronald. Dia tidak habis pikir apa yang sedang terjadi di depan matanya. Di dalam hatinya, dia adalah orang cacat yang tidak berguna. Meskipun dia sudah tidak cacat lagi, tetap saja tidak berguna.
Bagaimana dia bisa berubah tiba-tiba menjadi pria yang tampak luar biasa seperti itu? Melihat tatapan terkejut semua orang, Peter bahkan tidak melihat mereka sama sekali dan hanya lewat di depan mereka seolah-olah tidak menganggap mereka sama sekali. Mereka perlahan-lahan kembali sadar setelah Peter menghilang dari pandangan mereka. Semua para pelamar, mohon bersiap-siap. Wawancara akan segera dimulai. Semoga semuanya dapat menemukan posisi yang sesuai di perusahaan Lipon. Asisten wanita berkata sambil tersenyum kepada semua orang. Maaf Kak, saya mau bertanya. Tadi yang lewat menggunakan setelan jas putih itu siapa? Ya, Ronald tidak dapat menahan rasa penasarannya dan segera melangkah maju bertanya. Maksudmu Pak Peter, beliau adalah tamu terhormat dari perusahaan Lipon. Setelah asisten wanita itu menjelaskan dengan santai, dia berbalik dan berjalan menuju ruang wawancara. Tamu terhormat perusahaan Lipon. Pria dan wanita di belakang Ronald semuanya terkejut. Kalau begitu yang tadi mereka lakukan sudah menyinggung tamu terhormat itu. Banyak yang memiliki firasat buruk saat ini. Hanya Ronald yang mengerutkan kening dan tiba-tiba mencibir. Aku kira dia adalah orang hebat. Ternyata seperti ini saja. Ronald mencibir seolah-olah sudah mengetahui semuanya. Apa maksudmu itu, teman? Seorang pria muda memandang Ronald dengan bingung. Bukankah tadi aku sudah mengatakannya kepada kalian bahwa sampah ini sama sekali tidak memiliki keterampilan yang hanya bisa memakan nasi lunak saja? Keluarga Carmine di kota Mandala yang ada di sini juga dapat dianggap sebagai keluarga terkenal. Dia hanya tinggal di keluarga Carmine dan tidak ada siapapun yang bisa berbuat apapun dengannya. Kurasa keluarga Carmine pasti memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan Lipon dan dia diperlakukan sebagai tamu oleh perusahaan Lipon berkat keluarga Carmine. Ronald menjelaskan sambil mencibir jijik di wajahnya. Ini masuk akal. Semua orang mengangguk dan menghembuskan napas lega. Kenapa kalian tegang? Jangankan sebagai pihak kerjasama dengan perusahaan Lipon. Meskipun dia sebagai karyawan di sini, lantas mengapa? Dia juga bukan pewawancara. Dia tidak punya kendali atas kita. Kekhawatiran semua orang langsung hilang setelah Ronald mengatakan hal tersebut. Masuk akal. Masuk akal. Orang yang tidak berguna walaupun menggunakan jas juga tetap tidak berguna. Hahaha, bukankah dia hanya mengandalkan keluarga Carmine sehingga dia bisa masuk ke perusahaan Lipon? Tidak usah memedulikannya, dia tidak punya wewenang mengusik departemen personalia perusahaan Lipon. Setelah kekhawatiran semua orang menghilang, mereka langsung mengerutkan bibir berdiskusi lagi. Hanya seorang gadis berambut panjang yang tidak dapat menghembuskan napas panjang setelah melihat segala macam orang di depan matanya. Sejak awal dia sudah mendengar dari temannya bahwa ruang wawancara itu cukup gelap dan sangat normal melakukan satu hal secara langsung dan lain di belakang. Jebakan licik di ruang wawancara lebih banyak dari istana masa lampau. Sekarang dia melihat perubahan wajah orang-orang tersebut begitu cepat. Bisa dikatakan dia sudah melihat apa yang dikatakan kegelapan di tempat wawancara. Setelah aku berada di posisi eksekutif di sini, aku akan menjadi yang pertama memerintahkan agar ke depannya sampah seperti ini tidak boleh masuk ke perusahaan Lipon. Ronald mendengus dingin dan wajahnya sangat percaya diri. Beberapa pria dan wanita yang mengikuti wawancara mendengar hingga di sini sedikit tidak puas. Semuanya yang datang adalah pelamar kerja. Atas dasar apa dia mendapatkan posisi ini? Kalian juga jangan kecewa. Pamanku adalah senior eksekutif di sini. Haha. Jika aku mau, aku bisa langsung masuk kerja tanpa harus ikut wawancara. Ronald melirik semua orang dan mengatakan sebenarnya kepada mereka. Mendengar ini, semua orang sejenak tercengang dan menundukkan kepala dengan sedih. Tak disangka Ronald masih memiliki latar belakang seperti ini. Pantas saja dia berani angkuh seperti itu. Kalau begitu, bagaimana jika kamu mengaturkan sebuah posisi untukku saat kamu sudah menjadi manajer? Orang-orang ini dapat mengubah ekspresi wajahnya lebih cepat dibanding membalikkan halaman buku. Begitu mendengar Ronald memiliki relasi di perusahaan Lipon, mereka segera mulai menyanjungnya. Orang-orang itu tiba-tiba mengelilingi Ronald seperti bintang yang mengelilingi bulan, kecuali wanita berambut panjang itu.
Ronald seperti menjadi orang hebat dan menjadi sangat bangga. Pelamar nomor 7 atas nama Ronald Wibowo. Silakan mengikuti wawancara. Saat ini juga, asisten wanita itu berjalan pelan ke aula wawancara dan berkata kepada semua orang. Ronald tersenyum bangga dan berjalan ke depan dengan segera. Melihat situasi ini, beberapa pria dan wanita di belakang percaya dengan perkataan Ronald. Dia bisa melewati antrian dan mengikuti wawancara lebih awal. Ini pasti berkat bantuan pamannya yang membantunya hingga dia menjadi orang pertama yang diwawancara. Ronald langsung berjalan masuk ke ruangan wawancara dengan pandangan kagum semua orang. Hei, apa yang masih kamu lakukan di sini? Segera pergi. Benar, masih ingin bersandiwara menjadi orang baik. Akhirnya malah menyinggung Kak Ronald, kan? Haha, sangat lucu. Masih belum pergi juga. Apakah kamu kira kamu bisa melamar pekerjaan? Hanya lelucon saja. Beberapa wanita dan pria itu menertawai gadis berambut panjang itu. Perusahaan Lipon adalah perusahaan besar. Tidak akan melakukan hal melalui pintu belakang seperti ini. Gadis berambut panjang itu duduk di kursi menggenggam keras resumenya dengan kedua tangannya, menggigit mulut dan menjawab dengan gigih. Naif. Kamu takut karena tidak tahu seberapa realistisnya masyarakat ini. Tidak usah peduli padanya, biarkan saja dia duduk di sini. Toh pasti juga akan diusir. Semua orang tertawa. Mereka sekarang berharap apakah Ronald dapat mempromosikan mereka atau tidak setelah Ronald berhasil diterima. Di dalam ruangan wawancara, Ronald memegang resumenya dan berjalan masuk dengan wajah yang percaya diri. Meskipun perusahaan Lipon adalah perusahaan besar, tapi dia bukan tidak pernah bekerja di perusahaan besar. Jika bukan karena pamannya memberitahunya bahwa penghasilan di perusahaan Lipon sangat bagus, belum tentu dia bersedia kembali. Yang terpenting adalah pamannya berkata bahwa perusahaan Lipon memiliki latar belakang yang sangat kuat. Banyak orang yang tidak berani macam-macam dengannya. Jika Ronald dapat naik ke posisi yang sangat tinggi di perusahaan Lipon, itu pasti akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Itulah mengapa Ronald bersedia hadir di sini. Dia sangat percaya diri. Dengan resumenya pasti tidak ada masalah dalam melamar pekerjaan. Ditambah lagi dengan bantuan pamannya, posisi ini sudah pasti menjadi miliknya. Asisten wanita itu mengantar Ronald ke dalam ruangan dan menunggu di luar pintu dan Ronald memanfaatkan situasi dengan melihat-lihat ruangan tersebut. Dia ingin menebak secara garis besar apa yang diminati pewawancara hari ini melalui perabotan di ruangan itu. Lalu dia baru bisa meresepkan obat yang tepat dan mengatakan apa yang ingin didengarkan oleh pewawancara sehingga wawancara ini menjadi semakin lancar. Selamat siang, namaku Ronald. Ronald melihat sekeliling dan segera berjalan perlahan menuju meja kerja setelah memahami situasi. Di belakang meja saat ini ada seseorang yang duduk di kursi putar dengan punggung menghadap Ronald. Dia bersandar dengan malas di kursi dengan menghadap ke arah jendela bergaya Prancis di belakangnya. Ronald yang melihat dari sudutnya hanya bisa melihat setengah bagian kepala bagian atas pria itu. Dilihat dari gaya rambutnya, dia adalah seorang pria. Selamat siang. Ronald sedikit mengernyit dan berkata lebih keras lagi setelah melihat orang itu tidak berbicara. Sikap pewawancara ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Selamat siang. Akhirnya dia membuka mulutnya perlahan dan menyapanya. Mendengar suara ini, Ronald tertegun sejenak dan merasa cukup familiar. Saat itu juga kursinya berputar dengan perlahan. Ronald segera berdiri tegak dengan senyum percaya diri di bibirnya. Dia tahu bahwa semakin dia gugup dan demam panggung, maka dia semakin tidak akan memberi kesan yang baik kepada pewawancara. Tapi saat dia berbalik sepenuhnya, senyuman percaya diri Ronald perlahan menghilang. Matanya melebar dan syok memenuhi kedalaman matanya. Saat ini, pria yang duduk di kursi putar mengenakan setelan jas putih memperlihatkan senyum lucu di wajahnya. Siapa lagi kalau bukan Peter? Ronald benar-benar tercengang. Ternyata Peter adalah pewawancara dari perusahaan Lipon. Bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya orang cacat yang bodoh? Dalam kesan Ronald, identitas Peter yang paling hebat pun tidak lebih dari tunangan Abigail saja.
Bagaimanapun juga, itu masih dianggap sebagai setengah dari bagian keluarga Carmine. Tapi sekarang tempat yang diduduki oleh Peter membuat kepala Ronald berdengung. Sudah tidak mengenalku lagi. Perlukah aku membantumu mengingat kembali? Peter yang bersandar di kursi bertanya dengan malas. Dan sampai saat inilah Ronald baru pelan-pelan sadar kembali. Tidak disangka kamu hidup dengan cukup baik dalam kurang dari setahun. Sepertinya keluarga Carmine sangat baik padamu hingga mengaturkan pekerjaan seperti ini untukmu. Apakah kamu menggunakan hubunganmu? Setelah Ronald bereaksi, dia langsung mencibir dingin. Meskipun Peter sebagai pewawancara yang memutuskan apakah Ronald diterima atau tidak, tapi posisi paman Ronald di perusahaan Lipon juga tinggi. Jadi Ronald tidak perlu takut pada Peter. Apakah kamu tahu mengapa aku menyuruhmu masuk? Peter menggerakkan tangannya dengan lembut dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Mengapa? Ronald mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar. Beritahu Tuan Carlo bahwa waktu tinggal 3 hari lagi. Peter mengambil cangkir tehnya dan menyesap dengan pelan, berkata dengan penuh arti. Jika kamu mampu, carilah Tuan Carlo sendiri. Selain itu, kamu melakukan hal ini untuk memberitahuku bahwa kamu adalah pewawancara hari ini. Jadi kamu punya kemampuan untuk memutuskan siapa yang akan dipekerjakan dan tidak. Ronald mendengus dingin dan duduk di sofa yang berada di sampingnya. Peter tidak berbicara dan hanya memandang Ronald dengan tenang. Dia ingin melihat seperti apa sebenarnya kepercayaan diri Ronald. Aku juga tidak takut dan ku beritahu padamu bahwa pamanku juga bekerja di sini. Bahkan lebih penting darimu. Kamu hanya seorang pewawancara biasa saja. Meskipun kamu sebagai eksekutif departemen personalia pun juga itu bukanlah keputusanmu. Ronald mencibir dengan mata penuh penghinaan. Pamannya sebagai penduduk asli kota Mandala sudah pasti akrab dengan semua yang ada di sini. Membiarkannya menjalankan posisi penjualan di kota Mandala membuatnya sibuk dengan urusan di luar ruangan. Tentu saja sangat ahli akan hal itu. Dan Peter hanya duduk dan menganggur saja di kantor ini. Dia sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan paman Ronald. Itulah mengapa sekarang Ronald sangat percaya diri. Aku yang buat keputusan, bukan pamanmu. Bahkan jika ayahmu datang pun juga tidak ada gunanya. Peter meletakkan cangkir tehnya dengan ekspresi sangat tenang.